Nah, kali ini saya akan membahas tentang demam dengue. Demam dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa atau ditularkan oleh nyamuk Aedes. Demam dengue ada dua jenis. Yang pertama demam dengue dan yang kedua demam berdarah dengue. Perbedaannya adalah pada demam berdarah dengue terjadi kebocoran plasma atau pembuluh darah. Demam dengue masa inkubasinya memang rata-rata 2 hingga 7 hari dengan gejala demam tinggi, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, nyeri di belakang telinga, ada rasa mual, rasa muntah, dan sebagainya. Demam dengue merupakan penyakit yang sebetulnya dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, apabila memang terdiagnosa demam dengue, perlu penanganan sedini mungkin. Karena demam dengue akan memberikan komplikasi yang cukup berat, bahkan bisa mengancam nyawa. Dokter akan mendiagnosa demam dengue berdasarkan anamnesa dan tes rampelit untuk melihat apakah sudah ada titik-titik perdarahan yang merupakan tanda kebocoran plasma, dan ini merupakan gejala khas dari demam berdarah dengue. Demam dengue memberikan gejala demam yang khas. Demam tinggi umumnya terjadi antara hari kedua hingga hari kelima atau hari ketujuh, dan setelah itu demam akan turun. Nah, pada saat demam turun sebetulnya ini merupakan pertanda terjadinya gejala yang lebih serius atau komplikasi, antara lain demam berdarah dengue atau dengue shock syndrome. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberikan penanganan di awal. Penanganan yang diberikan adalah untuk meringankan gejala, contohnya memberikan obat antipiretik untuk meringankan demam, kemudian pemberian cairan, baik itu cairan secara oral maupun infus untuk menghindari dehidrasi, karena demam yang tinggi akan menyebabkan terjadinya dehidrasi. Dan penting sekali untuk mencukupi kebutuhan vitamin C yang umumnya didapat dari jambu biji. Karena vitamin C ini penting sekali untuk dapat mencegah terjadinya perburukan dari jumlah trombosit yang terus menurun. Demam dengue dapat mengenai siapa saja, namun umumnya mengenai anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Apabila anak-anak terdiagnosa menderita demam dengue, maka penting sekali untuk melakukan istirahat total, kemudian memberikan kompres apabila mengalami demam, berikan obat antipiretik untuk menurunkan demam, cukupi kebutuhan cairan, dan penting sekali untuk mencukupi kebutuhan makanan yang mengandung vitamin maupun tinggi protein. Dan tentunya pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan tindakan yang dapat membantu memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk sebagai vektor yang dapat menularkan atau membawa virus dengue. Yang paling penting dilakukan adalah melakukan gerakan 3M. Yang pertama adalah menutup tempat penampungan air, karena nyamuk akan sangat mudah berkembang biak di tempat-tempat yang terdapat air menggenang. Yang kedua, mengubur tempat-tempat yang bisa menampung air. Dan yang ketiga, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi. Selain itu, penting juga apabila Anda tinggal di tempat yang cukup banyak penduduknya, maka tutupi ventilasi dengan kawat nyamuk. Kemudian apabila berada di pagi atau siang hari, lebih baik gunakan pakaian lengan panjang karena nyamuk Aedes aktif di siang dan pagi hari. Oleh karena itu penting untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa menghindarkan kita dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, demikianlah pembahasan tentang demam dengue, dan saya Dr. Kalansari. Kita akan kembali pada pembahasan topik berikutnya.